Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NPM 17520111026. Selanjutnya, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia tentunya di bawah arahan Presiden Joko Widodo adalah memperbarui peta nasional. Hal ini merupakan tindakan yang positif dan berani untuk menjamin hak berdaulat, keamanan, dan kepastian hukum bagi negara Indonesia. Penegasan batasan-batasan wilayah yang telah disepakati bersama negara-negara tetangga membuat wilayah Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat yang diakui di dunia internasional. Perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan salah satu langkah politik terbaik yang dilakukan Indonesia guna menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada negara yang melakukan klaim tanpa dasar dan sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dalam penarikan garis zona ekonomi eksklusif yang dilakukan oleh Indonesia sesuai dengan aturan yang dimuat dalam pasal 57 UNCLOS atau UNCLOS 1982, yaitu the exclusive economy zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. Dalam ketentuan ini, Indonesia berhak menarik garis zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Klaim Nine Dash Line atas Laut Natuna Utara oleh Cina menurut ketentuan United Nations Convention of the Law of the Sea 1982, Laut Natuna Utara merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Natuna, Laut Natuna Utara. Berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Tidak hanya negara Indonesia saja yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, melainkan negara seperti Cina, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Laut Cina Selatan kerap menjadi problematika. Di antaranya beberapa negara yang perbatasan seperti Cina. Cina telah lama mengklaim Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus di Laut Cina Selatan. Cina telah lama mengklaim Nine Dash atau 9 garis putus-putus. Klaim ini merupakan peta 9 garis putus-putus yang dibuat oleh Cina berdasarkan fakta sejarah masa lampau bangsa Cina. Sengketa pemilikan kedaulatan teritorial di Laut Cina Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Farcel dan Sparkly. Namun, permasalahan adalah klaim yang dilakukan oleh Cina atas Nine Dash Line ini merujuk masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, yakni Laut Natuna Utara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, pada tahun 1947, Cina memproduksi peta Laut Cina Selatan dengan 9 garis putus-putus yang membentuk huruf U, serta menyatakan semua wilayah yang ada di dalam garis merah putus-putus tersebut adalah wilayah teritorial Cina. Klaim Nine Dash Line yang dilakukan oleh Cina tersebut membuat salah satu negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan tidak tinggal diam. Negara Filipina yang termasuk dalam klaim tersebut membawa sengketa ini pada Permanent Court of Arbitration. Court of Arbitration merupakan badan arbitrase yang menyelesaikan sengketa antara negara yang sudah berdiri sejak lama dan memiliki hukum acara yang terletak di Den Haag, Belanda. Selanjutnya, Cina masih tetap mengklaim Nine Dash Line. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2019, kapal negara Cina masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara dan kembali mengklaim Nine Dash Line. Seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan,
Cina juga mengatakan tidak seharusnya nelayan Cina ditangkap oleh KKP karena mereka hanya melakukan kegiatan tradisional fishing ground. Sebenarnya ini bukan kali pertama Cina memasuki zona ekonomi eksklusif. Cina masuk dan mulai mengklaim di ZEE pada tanggal 16 Juni. Selanjutnya, Cina memang tidak masalah jika masuk dan berlayar di ZEE. Yang menjadi permasalahannya adalah Cina memasuki ZEE selain mengklaim Nine Days Land. Pada saat itu, Cina juga melakukan kegiatan illegal fishing. Jika berbicara secara histori dan secara hukum laut internasional, kepemilikan laut Natuna Utara adalah milik Indonesia. Jadi klaim Cina terhadap Nine Days Land di laut Natuna Utara atas zona ekonomi eksklusif Indonesia di laut Natuna Utara ke dalam 9 garis putus-putus Cina merupakan bentuk arogansi Cina yang ingin menguasai penuh wilayah laut Cina Selatan tersebut. Klaim Nine Days Land di laut Natuna Utara merupakan klaim atas 9 garis putus-putus yang berbentuk seperti lidah atau huruf U dan diakui sebagai hak maritim Cina dan telah dipercayai masyarakat Cina sejak dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Juniawan Jaya, NPM 1652011210. Di sini saya ingin menjelaskan pendapat saya, yaitu berikut ini adalah gambaran visual Nestland atau 9 garis-garis putus-putus yang diklaim oleh negara Cina. Ling Goin sebagai Direktur Studi Pembahasan Cina mengatakan bahwa ada seluas 50.000 km wilayah tumpah tindih antara klaim Cina atas Desland dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia 19 dengan ini bahwa klaim Cina terhadap landless di Laut Natuna Utara tidak sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional atau UNCLOS 1982. Jika dikaji dalam hukum laut internasional, lembar laut teritorial sendiri diatur pasal 3 UNCLOS 1982. Negara berhak menarik garis laut teritorial sejauh 12 mil. Selanjutnya, dalam hal ini negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorial tersebut, dan dalam pelaksanaan kedaulatan atas laut teritorial ini tunduk pada ketentuan hukum internasional 22 pada pasal tersebut. Menjelaskan bahwa setiap negara berhak menarik garis laut internasional sejauh 12 mil, berarti klaim Cina terhadap landless atau Laut Natuna Utara sudah melanggar pasal 3 UNCLOS 1982. Garis yang ditarik oleh negara Cina melebihi ketentuan yang telah diatur UNCLOS 1982. Cina telah mengklaim seluruh wilayah laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer atau 90%, di mana Laut Natuna Utara masuk dalam klaim tersebut. Pemerintah Cina mengatakan bahwa mereka memasuki wilayah Z karena melakukan tradisional fishing. Cina melakukan kegiatan ini berdasarkan sejarah kuno yang telah meyakini dari abad kedua sebelum Masehi. Berkelanjutan yang tidak lekat oleh waktu bahkan sebelum UNCLOS 1982 disepakati sebagai rules sistem dari hukum laut internasional yang juga mengakomodasi adanya pembagian wilayah laut dan pengaturannya. Apabila dikaji dalam hukum laut internasional pada UNCLOS 1982, hukum tersebut tidak pernah mengatur mengenai territorial fishing ground. Melakukan UNCLOS 1982 mengatur mengenai traditional fishing. Pasal 47 ayat 6 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara kepulauan yang bertentangan atau langsung berdampingan wajib kiranya untuk membuat perjanjian detail di antara kedua negara pantai. Klaim Cina mengenai daerah kegiatan perairan Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan tradisional fishing ground Laut Natuna untuk bersifat UNCLOS, dan klaim tersebut salah karena UNCLOS 1982 hanya mengenai tradisional fishing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cina dengan NPM 191 2011 194.
ingin melanjutkan tentang materi sikap Indonesia terhadap klaim negara Cina di Laut Natuna Utara dalam perspektif Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Cina dalam mengklaim Nine Dash Line di zona ekonomi eksklusif Indonesia tentunya dapat mengganggu stabilitas keamanan negara Indonesia. Selama ini, dari beberapa konflik Cina terhadap beberapa negara di perbatasan Laut Cina Selatan, justru Indonesia tidak pernah ikut campur karena Indonesia tidak pernah bermasalah dengan Cina. Terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, sikap pertama ialah bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah yang ditetapkan dengan ketentuan UNCLOS 1982. Maka dari itu, untuk mempertegas kedaulatan negara Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional melalui Mahkamah Arbitrase Internasional pada bulan Juli 2016 mengganti nama Laut Natuna Utara, dasar negara Indonesia mengganti nama Laut Natuna Utara adalah sebagai berikut. Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam United National Convention on the Law of the Sea 1982 yang menegaskan hak-hak Indonesia dalam menentukan batas-batas dan menamai wilayah lautnya. 2. Penamaan Laut Natuna Utara dilakukan di wilayah yurisdiksi Laut Indonesia. 3. Penamaan Laut Natuna Utara merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mempertegas kedaulatan atas wilayah laut di utara Natuna. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah mengambil perwakilan Cina, Sun Wei, yang dalam hal ini adalah kuasa usaha sementara kedaulatan besar Cina di Jakarta, untuk menyampaikan nota protes diplomatik atas persoalan klaim Nine Dash Line tersebut terkait masalah pelanggaran hak kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di kawasan ZEE dan landasan kontinen. Protes upaya yang dilakukan oleh kapal Coast Guard Cina untuk mencegah upaya penegakan hukum yang dilakukan otoritas Indonesia di wilayah Z dan landasan kontinen. Protes adanya pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia. Sikap kedua Indonesia adalah negara Cina dan Indonesia sama-sama merupakan negara anggota peserta UNCLOS 1982, maka dari itu Republik Indonesia mengambil sikap dengan cara mengajak Cina agar menghormati implementasi dari hukum laut internasional. Kemudian Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus, karena klaim yang dilakukan oleh Cina ini tidak diakui oleh hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum internasional, yakni UNCLOS 1982. Untuk Indonesia tidak akan membawa kasus sengketa ini seperti yang dilakukan oleh negara Filipina ke PCA, karena Indonesia menganggap tidak punya sengketa wilayah atau sengketa apapun dengan Cina. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.